Kami berterima kasih karena hadirmu di tempat ini. Engkau satu-satunya yang diagungkan, satu-satunya ditinggikan, dan satu-satunya yang dimuliakan. Pada kesempatan yang baik ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Kami siap menerima, menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan ucapan syukur dan hati yang mau taat. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah dari kitab Nehemia. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan latar belakang kitab Nehemia, sehingga ketika Bapak Ibu dan saudara membaca kitab Nehemia, Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Tentu didampingi dengan pembacaan atas kitab Esra, kemudian juga atas kitab Maliaki, ya. Nah, hari ini saya memberikan tema Tuhan di pihak kita. Tetap teguh menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan di pihak kita, tetap teguh menghadapi tantangan kehidupan. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membaca di Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nehemia pasal yang keempat, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan kering yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Ammon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, runtuhlah tembok mereka. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian dari teks Nehemia pasal 4 ayat 3 sampai 23 yang telah kita baca tadi, ini menjadi dasar dari pembahasan tema kita hari ini. Allah di pihak kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Bapak Ibu, yang ingin saya beritahukan pertama adalah bahwa masalah-masalah yang menghadang dalam perjalanan hidup kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Masalah adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak. Cepat atau lambat, diingini atau tidak diingini, masalah akan datang. Sebab masalah bisa muncul kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja, kepada siapa saja. Masalah tidak berbicara tentang strata sosial. Masalah tidak bicara tentang gender laki-laki atau perempuan. Masalah tidak bicara tentang usia, apakah dia muda ataupun remaja atau anak-anak. Masalah juga tidak memandang keadaan sosial kekayaan kita, apakah dia orang miskin atau orang kaya. Masalah kalau datang tidak ngomong dengan kita, tidak permisi dengan kita, tidak perlu izin, dia akan datang pada saat segala sesuatunya, bahkan seakan-akan tidak, sepertinya tidak ada masalah. Sebagai contoh dalam hidup ini, ada rumah tangga yang nyaris tanpa masalah, tetapi di pekerjaannya ada banyak konflik yang dihadapi. Di rumah tangga memang adem, di rumah tangga memang aman, tapi di dalam pekerjaan, entah suami, entah istri, entah anak, menghadapi berbagai konflik. Sebaliknya, ada juga di dalam pekerjaan nyaris tanpa masalah, aman, adem, ayem, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tapi begitu sampai di rumah, ada masalah, ada konflik yang dihadapi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada juga orang yang berumah tangga maupun pekerjaannya sama sekali tidak ada masalah, tapi di lingkungan masyarakat di mana dia tinggal dengan tetangganya, dia mengalami konflik.
Jadi masalah itu adalah bagian dari kehidupan manusia, bagian kehidupan setiap orang yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, akan kita masing-masing hadapi. Intinya tidak ada seorang pun dalam strata apapun dan usia berapapun yang hebat sehingga tidak mengalami masalah. Masalah tidak mengenal strata sosial ataupun usia ataupun gender kita. Tetapi yang membuat perbedaan, perhatikan, yang membuat perbedaan ketika masalah datang ialah bagaimana sikap kita menghadapinya, bagaimana sikap kita menangani masalah itu. Masalah pasti datang, perbedaannya adalah sikap kita terhadap masalah, tindakan-tindakan kita terhadap masalah untuk menyelesaikannya. Jadi pertanyaan pentingnya bukanlah apa yang saya akan lakukan, bukankah apakah masalah akan datang, tetapi pertanyaan pentingnya adalah apa yang saya akan lakukan ketika masalah akan datang. Jadi kita tidak usah bertanya lagi mengapa masalah datang, tapi yang kita perlukan sekarang bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita ketika masalah datang. Karena tadi masalah datang tidak perlu diundang. Tetapi dia tidak perlu diundang, dia bisa datang kapan saja, dalam bentuk apa saja. Nah, jadi yang penting yang kita perlu amati bukan pertanyaan mengapa masalah datang, karena masalah pasti datang. Yang penting adalah bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bertindak ketika masalah datang, bagaimana saya bertahan terhadap masalah-masalah yang ketika datang tanpa diundang tersebut. Inilah yang akan kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan hari ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita mulai poin pertama. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya tentang tentara Samaria. Siapa? Sanballat. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang ingin saya bagikan kepada kita adalah saat kita mengerjakan hal-hal yang baik, tidak semua orang setuju dengan kita. Tidak semua orang sepaham, sepakat dengan kita, apalagi mendukung kita. Sebaliknya bahkan ada orang yang tidak senang dan marah pada kita. Bahkan saudara-saudara Yusuf marah kepada dia ketika dia bersuka-cita membagikan apa yang dia mimpikan. Maka beberapa minggu yang lalu saya mengingatkan, ketika ada sesuatu yang baik saudara dikasih Tuhan yang saudara alami, tidak harus saudara bagikan kepada orang lain atau di media sosial, entah saudara saksikan kepada orang lain. Tidak semua hal yang baik yang saudara alami, yang saudara sedang kerjakan harus diceritakan kepada orang lain, harus diberitahu kepada orang lain. Lakukan dan kerjakan saja, sebab tidak diceritakan pun akan ada orang-orang yang melihat lalu tidak senang dengan hal-hal yang baik yang sedang saudara-saudara kerjakan. Itu hikmatnya. Itu hikmat yang harus kita pegang. Tidak semua hal baik yang kita pikirkan, tidak semua hal baik yang sedang kita kerjakan harus kita sampaikan kepada orang lain, harus diketahui orang lain. Sebab tidak semua orang dapat menanggapi atau memberi respon baik. Itu yang terjadi pada seorang yang bernama Sanballat. Siapa Sanballat itu? Sudah kita ceritakan pada minggu yang lalu. Sanballat marah. Dan saudara tahu ada lagi seorang lain yang sama dengan Sanballat yang bernama Tobia, seorang Amon yang ada di dekatnya. Hampir sama dalam kalimat-kalimat yang berbeda, dia melakukan hal yang sama untuk melemahkan semangat. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu itu. Saya ingin memberitahu kepada saudara,
Orang yang tidak senang kumpul dengan orang yang tidak senang dengan seseorang, ketika bertemu nadanya sama, suaranya sama. Orang yang tidak suka dengan presiden kita misalkan, kumpullah, ketemulah orang-orang yang sama-sama tidak suka, nadanya sama, suaranya sama, hampir sama paduan suara mereka mengatakan, saya tidak suka, dia dulu seperti ini, dia seperti A, dia seperti B, dia seperti C. Orang yang sakit hati ketika ketemu dengan orang yang sakit hati, nada bicaranya sama, suaranya sama, seperti kor mereka. Ketika Sanballat bertemu dengan Tobia, atau Tobia bertemu dengan Sanballat, sama dengan nada bicara yang berbeda, tapi dengan maksud yang sama. Biasanya orang seperti itu yang melemahkan saudara akan mulai mengejek, akan mulai menggosip, akan mulai mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar telinga untuk melemahkan semangat saudara. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Ada orang menggosip saudara ketika saudara berbuat baik. Ada orang yang mengata-ngatai saudara, bahkan mengejek saudara ketika saudara sedang berbuat baik. Mereka tidak senang dengan apa yang saudara lakukan. Mereka mulai ceritakan kejelekan-kejelekan saudara, walaupun sebenarnya saudara tidak jelek-jelek amat, atau tidak ada kejelekan yang sebenarnya mereka ceritakan. Ya, bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Pertanyaannya, ketika hal-hal yang tidak enak didengar telinga ini, saat hal-hal itu melemahkan kita, hal-hal itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Yuk, Nehemia 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya Allah, kami dengarkanlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapuskan dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujung bertemu, karena seluruh bangsa itu bekerja dengan segenap hati. Nah, saat hal-hal yang melemahkan kita itu, nada gosip, nada ejekan, segala sesuatu yang sifatnya bertujuan melemahkan kita, maka yang harus dilakukan, jangan berhenti melakukan hal-hal yang baik yang sedang saudara kerjakan itu, yang dilemahkan oleh orang lain. Sebaliknya, lakukan dengan lebih serius lagi, lakukan dengan lebih giat lagi, lakukan dengan lebih rajin lagi. Dengan kata lain, tunjukkan bahwa saudara sedang melakukan hal-hal yang baik itu benar adanya, dan saudara benar-benar serius dengan sikap saudara mengerjakan dengan lebih serius lagi. Bisa melangkah? Baru saudara makan sesuatu yang baik, saudara makan langsung biar aku. Nah, ini sikap apa? Berarti saudara main-main. Berarti sedang main-main. Justru ketika orang mempertanyakan apa, walaupun dalam nada gosip ataupun ejekan sekalipun, atau sindiran sekalipun, saudara harus tunjukkan dengan sikap bahwa saudara serius. Apalagi kalau itu berasal dari Tuhan, ada visi, ada pekerjaan yang merupakan dari Tuhan yang ditanamkan di hati saudara. Ingat, dengar baik, tidak semua orang menyukai saudara berada posisi di atas. Ketika saudara sedang berada di posisi di atas, akan ada orang-orang yang akan berusaha untuk membuat saudara turun lagi. Kalau saudara mendengarkan mereka, berarti saudara kan bela. Maka seriuslah di tempat saudara berada hari ini untuk mengerjakan sesuatu yang baik itu, dan jangan berhenti melakukannya. Itu yang dilakukan oleh. Sekarang kita bicara poin yang kedua. Saat kita melakukan hal-hal itu sudah serius sekarang, sudah benar-benar fokus. Jangan pernah berpikir orang yang tadinya melemahkan kita, ketika melihat keseriusan kita itu berkata, wah ternyata dia benar-benar serius, mari kita dukung dia. Tidak, justru mereka akan semakin marah dan semakin berusaha melemahkan semangat kita, sehingga akhirnya kita berhenti. Saudara, ketika saudara bekerja, orang melemahkan saudara, saudara berarti berada di posisi atas, karena saudara menjadi pusat perhatian orang itu. Hanya orang yang orang yang berada di tempat yang berbeda yang akan menjadi pusat perhatian. Bisa lihat saudara? Ya, berarti saudara sedang ada pada posisi yang berbeda dari orang itu.
Atau dengan kata lain bisa jadi saudara sedang mengancam posisi orang itu. Nehemia dari juru minum raja menjadi gubernur. Posisi yang sama dengan posisi beberapa pembencinya. Jadi mereka merasa terancam. Orang-orang yang tidak senang dengan saudara bisa jadi berada pada posisi sedang terancam dengan posisi saudara. Merasa, padahal saudara tidak mengancam posisi dia, tapi dia merasa begitu. Dan berarti saudara sekarang setidaknya memiliki level yang sama atau setingkat lebih tinggi dari dia. Dia akan berusaha untuk melemahkan saudara. Dan kalau saudara lemah, saudara akan turun levelnya dari dia. Tapi kalau saudara tetap bertahan, saudara memiliki level yang lebih tinggi dari dia. Namun dia akan berusaha terus. Semakin saudara naik, semakin dia akan gencar menyerang saudara dan melemahkan saudara. Bisa jadi mereka akan sangat-sangat membenci. Bisa jadi mereka semakin gencar menyerang kita. Itu berarti saudara semakin naik. Sebab mereka merasa semakin terancam, maka semakin mereka membenci saudara dan berusaha untuk melemahkan saudara. Nah, kalau yang kedua ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nehemia 4 ayat 1-8. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok itu maju, bahwa lubang-lubang tembok itu, maka sangat marahlah. Kalau tadi marah, sekarang sangat. Itu bisa jelaskan tadi dulu, Pak. Mereka semua mengadakan bersama-sama untuk apa? Memerangi. Dan mengadakan apa? Kekacauan. Orang-orang yang sangat marah ini berusaha untuk mengacaukan visi saudara, berusaha untuk mengacaukan pandangan saudara, berusaha untuk mengacaukan segala sesuatu yang saudara kerjakan dengan gosip yang semakin gencar. Dengan cara-cara saat-saat yang seperti itulah yang sangat melemahkan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita akan berhenti mencapai visi, tujuan, target yang sudah Tuhan tanamkan di hati kita? Kalau melihat situasi sekarang, misalkan seperti Henry, asisten kepala di BUMN, sepertinya sulit. Yang satu diajak ibadah, ya, tapi tidak datang kalau minggu sore. Sepertinya itu ada suara-suara dari luar akan datang. Henry, ngapain kamu di situ? Sudah berapa minggu ini? Ini sesuatu yang melemahkan. Pertanyaannya, apakah Henry akan berhenti? Atau tetap pada komitmen Tuhan, inilah panggilanmu. Kalau kau memanggil dan memilih, aku akan menyediakan sumber daya untuk itu. Ya, itu semua akan ada di pikiran kita yang dikatakan oleh orang-orang itu. Ingat, peperangan terbesar bukan peperangan fisik, tapi peperangan urat serap. Itu serangan paling hebat yang menyerang pikiran kita, yang melemahkan kita, yang membuat orang bisa berhenti dan meninggalkan apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan untuk dia capai. Dia sekarang sedang berada di anak tangga proses, tapi karena perkataan orang yang begitu luar biasa melemahkan dia, bisa jadi berhenti, bisa jadi meninggalkan. Tetapi kami, ini solusinya, berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam, karena sikap mereka itu. Inilah sikap yang perlu kita miliki. Berdoa kepada Allah dan tetap melakukan pekerjaan baik itu. Kalau tadi kita lakukan dan lakukan dengan lebih serius lagi, tambah kuat serangannya. Sekarang kita berdoa lagi kepada Allah dan lakukan lagi dengan lebih baik lagi. Nehemia ada seorang ahli strategi dan hikmat yang luar biasa sebagai pemimpin gubernur pada waktu itu. Strateginya luar biasa, saya jelaskan minggu kemarin. Sehingga ketika dia mengajukan proposalnya, raja tidak menolak. Tapi proposal itu disertai dengan doa kepada Tuhan. Proposal yang rapi, proposal yang cerdas, proposal yang benar-benar dipikirkan, disampaikan. Raja tidak menolaknya dengan penyertaan Tuhan. Lebih dari 9 kali disebutkan bahwa Nehemia berdoa. Nehemia membawa persoalannya kepada Allah di dalam kitab Nehemia itu. Maka tetap berdoa. Doa harus lebih intensif lagi. Begitu banyaknya serangan, bukan mengurangi jam doa kita. Begitu hebatnya serangan, tidak boleh mengurangi jam doa kita, bahkan harus menambahkan jam doa kita di hadapan Tuhan. Luther pernah berkata, 24 jam aku bekerja sehari, tapi aku tidak mau mengurangi jam doaku 3 jam di dalam satu hari. Martin Luther. Doa sangat penting. Dan saya percaya bahwa gereja adalah tubuh Kristus, rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7.
Karena itu doa harus menjadi fokus utama kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sedang kita kerjakan, yang Allah persiapkan bagi kita, yang sedang kita lakukan, akan selesai dan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Nehemia menyelesaikan pekerjaan pembangunan tembok dan pintu gerbang itu dalam targetnya 52 hari, dan sesuai dengan target itu selesai. Beberapa proposal yang sudah dibuat direncanakan sedemikian matang dalam penyertaan Tuhan. Dia katakan kepada raja, dalam 52 hari kami akan menyelesaikannya. Dan dia dengan pertolongan Allah, dengan strategi yang jitu, menyelesaikan pembangunan tembok itu 52 hari. Kita membutuhkan dana untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Dan kalau kita melihat kas kita mungkin akan tertawa. Beberapa orang bagaimana bisa dengan uang sebanyak 1 juta kita bisa membangun sebuah gereja dan pastorat dengan nilai 2,2 miliar. Kalau kita bisa, kita tidak bergantung pada Allah. Tapi karena kita tidak bisa, bagi Allah tidak mustahil, kita belajar bergantung kepada Dia. Amin. Dan Allah bisa menggerakkan siapa saja. Allah bisa menggerakkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Itu namanya GrabFood yang kita kenal sekarang, yang mengantarkan makanan secara gratis kepada Elia. Allah bisa memakai 300 tentara yang bersama-sama dengan Gideon untuk mengalahkan ribuan tentara-tentara musuh. Dan Allah bisa memakai 4 orang kusta untuk mengusir, membuat pasukan yang mengepung Samaria porak-poranda. Kalau itu mustahil, Allah tidak mustahil mengerjakannya. Kalau tidak mustahil bagi kita, kita tidak memerlukan Allah. Justru di dalam hal-hal yang mustahil itulah kita melihat visi dari Allah dapat kita rasakan. Hanya kita mulai murnikan motivasi kita. Doa saya untuk pembangunan rumah ini sederhana saja. Tuhan, jemaat membutuhkan tempat yang nyaman, tempat yang tenang, tempat yang teduh untuk beribadah. Kalau Engkau berkenan, berikanlah bangunan yang baik untuk kita bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan tenang memuliakan Tuhan. Bukan untuk 1-2 orang yang memuliakan dirinya, tapi agar di dalam ibadah yang tenang dan nyaman itu Dia dipuji, disembah, dan dimuliakan. Amin. Namun perlu dijelaskan, jawaban dari doa yang kita naikkan kepada Allah tidak harus selalu seperti yang kita pikirkan atau kita inginkan, tetapi pasti Allah memberi yang terbaik bagi kita menurut kehendaknya yang berdaulat dan pada waktunya. Tidak dapat disangkal, Allah mendengarkan doa hamba-hambanya. Allah mendengarkan doa umatnya. Yuk, poin yang ketiga. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan serius, kita sudah berdoa, namun keadaan itu justru semakin menekan kita. Kita sudah tidak sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik itu, padahal kita telah berdoa dan bekerja dengan serius. Nehemia 4:13, berkatalah orang-orang Yehuda itu, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok. Akhirnya muncul juga kata-kata, kami sudah tidak sanggup. Dengan segenap tenaga, bukan lagi dengan segenap hati saja, dengan segenap hati, tenaga, dan kemampuan yang ada, kami ditekan, kami diejek, kami tidak sanggup lagi membangun tembok ini. Inilah yang Bapak, Ibu, dan saya seringkali terjadi atas hidup kita. Tekanan begitu kuat. Kalau pada satu titik kita kuat, masih mampu. Tekanan semakin kuat menekan kita. Di titik itu kita berdoa dan kita masih bertahan. Tapi tekanan itu ternyata semakin kuat. Dan pada titik itu ada saat-saat kita berkata, aku sudah tidak mampu lagi. Sebagian dengan meneteskan air mata, Tuhan, apa yang terjadi ini? Ini tidak sanggup lagi. Kita meluapkan semua
kita, seperti apa pernah dialami oleh Elia ketika dia ancam akan dibunuh oleh Jezebel. Dia mengalami frustasi yang begitu hebat sampai dia katakan, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Pernahkah saudara mengalami keadaan sampai frustasi seperti itu? Begitu melemahkan saudara sampai titik yang paling dalam. Saudara berkata, aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak dapat. Mungkin seperti Yunus dan Elia berkata, cabutlah nyawaku. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi, yang dialami oleh Nehemia sebagai gubernur yang memimpin pembangunan tembok pada waktu itu, yang dialami dan dirasakan oleh Nehemia sebagai pemimpin. Bagaimana bisa orang-orangnya sendiri mengatakan sudah tidak sanggup? Lalu mereka melemahkan diri mereka sendiri dan berkata, lawan kami berpikir. Itu yang ada di pikiran mereka. Lawan kami berpikir tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita di antara mereka membunuh mereka, sampai mereka memikirkan bahwa lawan akan menyerang mereka. Bukan sekedar mengejek, tapi benar-benar datang ke mereka dan melakukan tindakan pembunuhan. Itu yang ada di pikiran mereka. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat. Maka aku tempatkan rakyat bunuh kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dan tempat di belakang tembok tempat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sikap kita yang ketiga. Kuatkan kepercayaan kepada Allah, tetaplah memiliki pengharapan, semangati diri sendiri dan semangati satu sama. Ada waktu-waktu di mana kita membutuhkan semangat dari orang lain, tapi ada waktu di mana kita hanya kita sendiri yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Kuatkan kepercayaan kita pada Allah. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri. Di tengah-tengah sesuatu yang begitu mematahkan semangat, bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi karena memang orang-orang di dalam yang bersama-samanya juga dalam keadaan tidak sanggup lagi dan sudah lemah. Nehemia bangkit berdiri, menegakkan dirinya, memperkuat kepercayaannya kepada Allah. Ingatlah kepada Tuhan. Dia membawa umat itu untuk kembali ingat kepada Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, sebesar apapun masalah-masalah kita, Tuhan lebih besar. Ingat, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Sekarang kita ubah perspektif kita. Sebesar-besarnya masalah kita, ingat, Allah lebih besar dari masalah kita. Tapi kalau saudara melihat dari perspektif Allah kecil dan masalahku besar, maka saudara jadi lemah. Maka perspektif harus kita ubah sekarang untuk menguatkan diri kita sendiri. Lihat masalah pada tempat yang tepat. Sebesar-besarnya masalah tidak lebih besar dari Allah yang maha besar dan Allah yang dahsyat. Amin. Ayo berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Allah yang besar dan Allah yang dahsyat ada di pihak saudara. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Sebabnya tema kita hari ini, lihat Allah di pihakmu. Apapun tantangan yang bersamamu, Allah di pihakmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangun berdiri, jangan takut. Ingat kepada Tuhan. Amin. Jangan takut. Ingat kepada Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi. Kekuatan kepercayaan kepada Allah, kekuatan pengharapan kepada Allah, dan kekuatan menyemangati diri sendiri. Perhatikan, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaan. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan sebagian lain
memegang tombak perisai dan panah dan mengenakan baju cirah, sedang para pemimpin di belakang segenap kaum Yuda. Mereka perhatikan yang terjadi. Yuk kita perhatikan apa yang terjadi dari ayat-ayat ini. Mereka yang tadi lemah dan tidak sanggup lagi, ketika Nehemia membangkitkan dirinya, membangkitkan semangatnya dan mengajak umat untuk kembali bersemangat dan tidak takut dengan memandang kepada Allah yang dahsyat dan besar itu. Lihat apa yang terjadi. Apakah mereka berhenti? Pembangunan tetap berlanjut. Dan di pasal-pasal selanjutnya kita lihat, dalam waktu 52 hari tetap seperti yang ditargetkan, pembangunan tembok itu selesai. Yuk lihat kekuatan menyemangati diri kita sendiri. Hari ini saya mengajak kita perhatikan sikap kita, perhatikan kepercayaan kita. Lihat Allah kita yang besar. Mulai semangati diri kita. Aku tidak takut, aku kan tidak dikalahkan oleh persoalan-persoalan ini. Aku tidak akan dilemahkan oleh kelemahan-kelemahan ini, oleh berbagai tantangan persoalan ini. Allahku di pihakku, Allahku menyertaiku, Allah tidak meninggalkanku, Allah bersamaku. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan yang saudara sampaikan dengan kata-kata itu akan menjadi kekuatan bagi saudara menghadapi tantangan itu, dan tidak akan membuat saudara berhenti sebelum selesai, tapi menyelesaikan dengan baik. Ingat, hal yang paling mematikan bagi kehidupan adalah ketika saudara tidak memiliki pengharapan dan kehilangan semangat. Itu yang diingini oleh Sanballat dan Tobia terhadap Nehemia dan orang, supaya mereka berhenti, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Anjing saja menabrak tembok itu, tembok itu akan runtuh. Itu kan mematahkan semangat, itu kan melemahkan. Dan memang itu tujuannya. Setan datang untuk melemahkan saudara, untuk mematahkan semangat saudara, untuk menekan saudara dan menanamkan pikiran saudara bahwa saudara lemah, saudara tidak kuat, saudara tidak mampu. Tapi firman Tuhan berbicara kepada saudara, Allah sanggup dan Dia menyertai dan memelihara saudara. Segala perkara dapat kita tanggung bila Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Karena itu miliki harapan bahwa kita akan selesai terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan apa yang saudara kerjakan yang ditanamkan Tuhan hal-hal baik itu pada saudara. Tapi saudara lakukan tantangan yang ada. Dan saya tahu hari ini apapun tantangan yang sedang saudara hadapi terhadap pekerjaan-pekerjaan baik itu, di rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, di tengah-tengah masyarakat, saudara lakukan terus dengan baik. Andalkan Tuhan. Ketika tantangan datang, kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Ada banyak orang lain dan saudara-saudara seiman yang pernah mengalami hal yang sama, bahkan berbahaya lebih daripada saudara. Daniel menghadapi dilemparkan ke gua singa. Sadrak, Mesak dan Abednego dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yusuf dijual sebagai budak dan namanya budak diperlakukan sebagai budak. Dan budak itu beda dengan pembantu. Pembantu sekarang ada kesempatan untuk chat, ada kesempatan WhatsApp, ada kesempatan masuk IG. Sekarang masih bekerja di rumah Tuhan tuh. TikTok saudara masih bisa membantu. Kalau budak nggak bisa. Kalau ada namanya budak, itu dibeli di pasar perbudakan, dan sekehendak Tuhan yang memperlakukannya itu budak. Yusuf dijadikan budak, bukan pembantu tapi budak, dijual. Dan kalau dijual berarti hak dari pembeli untuk memperlakukan dia apa saja. Saudara-saudara, ada banyak tokoh-tokoh dalam kita dan ada banyak orang di luar sana yang memiliki masalah yang lebih hebat, lebih berbahaya dari saudara, tapi mereka berdiri sebagai pemenang karena kita mengatakan kita lebih dari pemenang. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah menolong mereka, Allah juga akan menolong kita. Allah di pihak mereka, Allah yang sama juga ada di pihak kita. Kita tidak pernah tahu keadaan yang ada di depan kita. Karena itu apakah yang lebih baik? Apakah yang lebih baik selain memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan? Apa yang lebih baik daripada itu? Memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan dan tetap melakukan
hal-hal yang baik itu. Tidak salah jika kita minta nasihat dari orang yang dapat kita percaya atau lebih dewasa dari kita untuk membantu kita. Namun jangan pernah meletakkan harapan dan kepercayaan saudara kepada manusia. Karena terkutuklah orang yang menaruh harapannya kepada manusia, yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat untuk menolong kita di waktu yang tepat. Semua yang dikirim Tuhan itu sarana yang padanya kita tidak bergantung kepada mereka, tapi tetap gantungkan kepercayaan iman kita hanya kepada Tuhan. Sekarang saya akan mengakhiri khotbah ini dengan menarik 3 pelajaran penting dari apa yang saya sampaikan tadi. Terkadang Allah menguji dan memproses kita melalui masalah-masalah dalam perjalanan hidup kita. Paling sedikit ada 3 alasan dibalik diizinkannya persoalan-persoalan, dibalik diizinkannya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, masalah itu perlu untuk menguji iman kita. Kalau mereka tidak diuji dengan masalah, mereka tidak tahu kualitas iman mereka. Dan ketika ujian pertama datang berupa ejekan, mereka kuat. Kemudian lebih kuat lagi, mereka naik level lagi, next level lagi. Kemudian ujian datang lagi sampai titik di mana mereka sudah tidak sanggup lagi. Alkitab berkata Allah tidak mencobai lebih daripada kekuatan kita. Dan itu yang dia nyatakan, demonstrasikan dalam kisah di kitab Nehemia kita baca tadi. Allah di pihak mereka. Hanya dari sisi kita merasa kita tidak sanggup, tapi di pihak Allah, kamu masih sanggup, kamu masih bisa. Buktikan sendiri. Tetap teguh kepercayaan kepadaku, kata Tuhan. Tetap fokus pengharapan kepadaku. Tetap kerjakan apa yang kuperintahkan, kata Tuhan. Dan ketika ujian masalah-masalah itu datang, baru terlihat kekuatan mereka. Bisa melihat? Ujian masalah-masalah datang untuk menguji seberapa besar iman kita. Iman kita bukan sebesar apa yang kita katakan, tapi sebesar kita melampaui ujian-ujian itu. Ingat, iman bukan sebesar apa yang kita katakan, tapi sebesar kita bisa melewati ujian-ujian itu. Disitulah kualitas iman kita. Orang pintar bukan karena dia hebat berbicara, tapi karena dia lulus ketika menjawab ujian-ujian. Itu orang pintar. Kalau cuma bicara kita semua pintar, ada banyak orang bisa bicara. Tapi begitu disodorkan masalah, bagaimana dia menyelesaikannya? Disitulah kepintaran seorang diuji. Disitulah hikmat seseorang diuji. Jadi kalau kita pintar dia karena bicaranya bagus, itu bisa dilatih. Tapi menyelesaikan masalah tidak bisa dilatih. Itu adalah proses dan hikmat yang ada pada seseorang. Bisa menangkap? Ya. Maka ketika masalah-masalah datang, saudara lihat dari perspektif ini adalah ujian iman saya. Jangan mundur dari iman, saudara. Jangan mundur dari iman. Jangan mundur dari iman. Jangan mundur dari iman. Tetap percaya kepada Allah. Tetap percaya kepada Allah sekarang. Lebih lagi saudara memandang kepada Allah. Ya Allahku, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau lebih luar biasa dari masalah-masalahku. Lebih lagi kita memandangnya. Amin. Ketika saya menyampaikan ini, saya sedang mengkhotbahkan diri saya sendiri. Ada begitu banyak masalah yang saya hadapi yang berbeda dari masalah saudara Rabi. Tapi saya memutuskan untuk datang kepada Allah dan memandang kepada Dia. Dia lebih besar dari masalah yang sedang saya hadapi. Dalam Alkitab, Allah menguji iman melalui masalah-masalah. Dan seseorang yang beriman, iman sejati, mampu bertahan dan melewati masalah-masalah itu tanpa mengkompromikan imannya, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesakh dan Abednego. Saudara-saudaraku, di masa-masa yang sulit, di masa-masa itulah Allah sedang berbicara. Aku sedang menguji engkau sehingga engkau naik level imanmu. Amin. Ada amin? Ada amin? Amin. Allah sedang memproses saya dan saudara untuk tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketika saudara menghadapi masalah, itulah
ujiannya. Yang kedua, masalah itu diperlukan untuk daya ketekunan kita. Kalau mereka berhenti, mereka tidak bertekun. Kalau mereka mundur, berarti mereka kalah. Dengan ejekan dan tekanan itu, masalah yang datang kepada saudara sampai saudara berkata tidak mampu lagi, tidak harus membuat saudara mundur. Saudara berkata aku tidak mampu lagi, dan memang sampai titik itu Allah sedang memproses kita juga. Sampai titik di mana dia berkata aku ingin mati, Allah tidak berhenti memproses hambanya ini, membawa hambanya untuk menyelesaikan visi, tujuan, dan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Hal yang sama, masalah ada diperlukan untuk menambah daya ketekunan kita. Saudara kalau dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mempunyai sebuah bola, ya, ada sebuah bola. Di sini ada bola nggak? Sudah diambil Aldi. Ada satu bola, bukan bola plastik tapi bola voli atau bola sepak bola. Saudara pukul bola itu dengan tenaga yang setengah. So, kira-kira bola itu akan kembali melambung tinggi atau tidak? Tapi kalau saudara memukul dengan kekuatan penuh bola itu, saudara akan lihat pantulannya sampai di mana? Pantulannya akan tinggi. Semakin kuat tekanan saudara, semakin saudara berada pada posisi yang sebenarnya tinggi. Lebih hebat tekanan siapa? Bupati atau gubernur? Gubernur atau presiden? Lebih hebat tekanan siapa? Semakin tinggi, semakin hebat tekanannya. Semakin tinggi satu pohon dan semakin rindang, semakin kuat angin menerpanya, dan semakin melihat semakin kencang pohon itu, karena posisinya tinggi dan lebar. Begitulah hidup ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, tekanan membuat daya tahan ketekunan kita semakin kuat. Tekun berarti bertahan dalam setiap persoalan sampai tujuan sudah dicapai. Kalau belum dicapai berarti kita belum bertekun. Mereka bertekun karena dalam 52 hari mereka menyelesaikan pembangunan itu seperti yang ditargetkan. Itu namanya bertekun. Tetap bertahan sampai selesai. Itu tekun. Ingat, tekun berarti tetap bertahan sampai selesai. Kalau saudara sekarang ini masuk di S1, saudara keluar di semester 4, saudara tidak bertekun. Tapi kalau saudara selesai, dapat ijazah, saudara bertekun selama 4 tahun itu namanya. Apapun yang saudara alami, dosen galak, mata kuliah mengulang, saudara ikuti terus sampai selesai, itu tandanya saudara tekun. Ya, kita tidak perlu mencari-cari masalah atau membuat-buat masalah. Masalah tidak perlu diundah, ia akan datang sendiri. Namun penting ketika masalah datang, kita harus menghadapi dengan percaya berserah kepada Allah. Dan disitulah daya ketekunan kita sedang dinaikkan. Sedang dinaikkan. Tetap bertahan sampai selesai, itu akan meningkatkan daya tahan ketekunan kita. Yang pertama tadi, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, masalah-masalah diizinkan Tuhan terjadi atas kita adalah untuk menguji iman kita. Yang kedua, masalah diperlukan untuk menambah daya ketekunan kita. Dan yang terakhir, nah yang terakhir ini berarti enak ketika sudah, namun sudah terakhir loh. Nah, masalah diperlukan untuk mencapai kematangan rohani. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan itu hanya Allah. Tujuan Tuhan sebenarnya adalah kedewasaan Nehemia, kedewasaan orang-orang Israel, kedewasaan tiap-tiap pribadi. Anda bekerja sebagai guru,
Di situ kedewasaan Anda sedang diproses Tuhan. Jadi nanti Anda sudah tahu menghadapi anak ini, tahun depan saudara mengerti, saudara sudah mulai dewasa. Kalau tidak marah-marah lagi atau terhadap anak yang tidak disiplin, saudara bisa mengatasi dengan baik, berarti saudara sedang dewasa. Jadi ketika Anda menjadi guru, itulah alat di mana Anda sendiri sedang diproses. Ketika saudara diangkat jadi seorang pemimpin dan saudara melihat staf saudara bandel dalam tanda petik, tidak disiplin, ketika diberikan tugas ngeyel, saudara sedang diproses. Di satu sisi saudara menyelesaikan pekerjaan saudara, tapi di balik itu semua yang sedang diproses dan didewasakan itu adalah saudara juga. Sehingga nanti ketika datang seseorang kepada saudara, saudara akan menasihati dan dikatakan, amun aku kurang gak mukul gue. Kita tidak akan mengajar begitu dengan orang. Kita beritahu tetap bertahan. Dulu saya menghadapi hal yang sama ini yang lakukan. Mungkin cara berbeda, tapi sekarang kualitasmu sedang diuji. Kita yang dewasa bisa mengajar yang lain, memberitahu orang lain, walaupun profesinya beda. Saudara-saudara ketika saudara, semua yang Bapak, Ibu, dan saya hadapi hari ini itu sebenarnya sarana untuk melihat kedewasaan kita. Saudara sebagai dokter atau sebagai perawat, melihat kelakuan pasien itu beda-beda. Ada yang datang sedikit, dok ini kenapa? Suster ini kenapa? Berdarah sedikit. Pasien itu beda-beda. Sudah bekerja di salon kecantikan. Komplainlah dia, tadi jerawat 4, kok sekarang jadi 6. Begitu saya keluar dari sini, dia tidak tahu itu proses menghilangkan jerawat itu dikeluarkan dulu, begitu. Dia tidak tahu dia marah, dan kita menghadap itu bagaimana? Kita, jangan datang ke sini lagi, awas datang ke sini, begitu. Ya, nggak ada pelanggan kita. Disitulah kita diproses melalui pekerjaan untuk meredam sikap kita yang temperamen dan pemarah. Sehingga kita tadinya pemarah, kekanak-kanakan, sekarang tidak lagi kekanak-kanakan, tidak lagi pemarah. Sebab balik pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, di balik itu sebenarnya Allah berkata, aku ingin mendewasakan engkau, memberikan engkau menjadi pribadi yang matang. Matang bukan karena usia, tapi matang karena berhasil menjalani proses kehidupan. Karena ada orang yang berusia lanjut tapi tidak matang-matang, masih kekanak-kanakan, masih uring-uringan, bahkan lebih galau dari anak kecil. Bahkan kalau meracu, lebih meracu dari anak kecil. Aduh, itu juga saya dulu. Saya tidak bicara dengan orang lain, saya juga bicara tentang diri saya. Masalah diperlukan untuk kita menjadi matang dalam berpikir dan di dalam bertindak. Jadi ketika masalah datang, Allah memakainya sebagai alat untuk menguji kita dengan tujuan meningkatkan daya tahan dan ketekunan kita, dan pada akhirnya bertujuan mendewasakan kita. Allah menguji karakter, Allah menguji iman, Allah menguji ketaatan, Allah menguji kasih, Allah menguji segala hal di dalam diri kita. Kata ujian ini digunakan dalam Alkitab lebih dari 200 kali. Tujuannya hanya supaya kita mengerti orang lain menghadapi yang sama, ujian yang sama, kita juga akan menghadapi ujian supaya kita dewasa dan menyelesaikan pekerjaan kita. Ingat, ujian akan meningkatkan daya ketekunan kita. Ujian memberi kemampuan kepada kita untuk bertahan dan menentukan prioritas-prioritas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita harus ingat bahwa hikmat, kuasa, dan kedaulatan adalah Allah punya. Dia memakai masalah-masalah itu untuk mencapai tujuannya. Dan tujuannya bukan sekedar pekerjaan, tapi diri kita. Ingat, tujuan Allah bukan sekedar pekerjaan. Jangan
pernah berpikir Anda jadi guru itu semata-mata karena tujuan Anda? Anda jadi gembala, Anda bekerja sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apa saja, itu semata-mata karena pilihan Anda. Benar, Anda yang memilih, tapi keputusan Tuhan yang menentukan. Itu semua di tempat Anda ditempatkan hari ini oleh Tuhan adalah untuk mendewasakan Anda, untuk mendewasakan saya, mendewasakan kita masing-masing. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kita serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29, serupa dengan Kristus. Efesus 4 ayat 1 ayat 13, supaya kita semua mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya tidak tahu dibutuhkan berapa lama saudara proses. Saya tidak tahu dibutuhkan berapa lama saudara menghadapi tantangan Tuhan. Tapi pasti ada akhirnya. Harus selesai. Dan disitulah saudara diproses. Namun satu hal yang pasti, Ibrani pasal 13 ayat 5b dan 6 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, maka dengar baik, Dia akan menepati janjinya. Dia adalah Allah yang setia, yang tak ingkar janji. Kata Omi yang diterjemahkan dengan tidak pernah, itu adalah double negatif dalam gramatika Yunani, yang berarti never, tidak akan pernah sekalipun. Kalau Dia berkata sekali-kali aku tidak akan pernah, maka sekali saja pun Dia tidak akan pernah. Apa maksudnya? Pada bahasa itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita lemah, Dia menguatkan kita. Ketika kita tidak berdaya, Dia memberikan daya kekuatan kepada kita. Ketika kita berada di bawah, Dia mengangkat kita, ada bersama-sama dengan kita. Ya, aku tidak akan pernah dengan cara apapun mengecewakan engkau, dan tidak pernah melepaskan engkau atau meninggalkan engkau tanpa dukungan. Aku tidak akan pernah, dan aku tidak akan dalam tingkat apapun membiarkan engkau. Itu makna dari frase aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ketika Tuhan berkata aku tidak pernah, maka hal itu merupakan pernyataan yang paling kuat di dalam Alkitab. Ini berarti ketika kita di atas, Ia bersama kita. Ketika kita di bawah, Ia tetap ada bersama kita. Ketika kita menang, Ia bersama kita. Ketika kita kalah, Ia bersama dengan kita. Ketika kita senang, Ia ada bersama kita. Ketika kita menangis bersedih, Ia ada bersama dengan kita. Ketika kita lemah, Ia ada bersama kita. Ia ada bukan saja pada saat kita kuat. Sekalipun aku tidak akan pernah meninggalkan. Apa persoalan saudara? Apa masalah saudara? Jangan mau dilemahkan oleh kata-kata orang lain. Jangan mau dilemahkan oleh ejekan, oleh gosip, oleh fitnah orang lain. Tetap bertahan dan semakin serius mengerjakan apa yang ada ditanamkan di hati saudara hari ini. Dan kalau itu semakin kuat, ingat, berarti saudara pada posisi berada di tempat yang lebih tinggi. Dan kalau itu semakin kuat lagi sampai saudara berkata aku tidak mampu, ingat, Allah lebih besar dari masalah saudara, dan Allah lebih besar dari persoalan saudara. Kalau Dia lebih besar,
Dia mengizinkan masalah-masalah itu lebih besar dari kekuatan saudara untuk menanggungnya. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama dengan saya, lihatlah, pandanglah Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ada di pihak saya, ada di pihak saudara, ada di pihak kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita dan mendewasakan iman, ketekunan kita dan kehidupan berbagi rohani kita, sehingga kita dapat menjalani semua sampai selesai. Apa yang salah hadapi? Tantangan apa hari ini? Katakan pada diri saudara, Tuhan di pihakku, aku tetap kuat dan teguh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan kau gembala kami dombamu, berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami milik-mu. Saudara bukan milik saudara lagi, saudara milik Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingat, pesan Tuhan di akhir tahun 2020 untuk kita jalani di tahun 2023.